Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ampunilah aku ya Allah. Ini halo Bang, Muslim Bang? Baik, kita sapa. Kalau sudah kita sapa tapi tidak nyaut, ya kita turunkan saja. Karena untuk apa naik-naik tapi disapa diem? Tidak boleh seperti itu ya. Oh, batu mau merah, mau kuning, mau hitam ya sama saja ya. Pasti kalau diajak ngomong pasti tidak akan nyambung, pasti tidak akan menyahut seperti itu. Oke, kita kasih naik, ada Andri Iramdani. Oh, turun. Berat saudara-saudara ya, seperti itu ya. Kepada teman-teman yang baru ikut bergabung ya, berhubung acara kita juga baru kita mulai ya, teman-teman yang baru ikut bergabung jangan lupa teman-teman absen di sini 2.4K dan juga follow dan juga like di sini teman-teman. Jangan lupa juga share ya, share atau bagikan kepada yang kalian anggap perlu untuk menonton channel ini. Nah, ada yang inbox saya gitu. Ada beberapa orang ya mungkin 15-an, belasan orang lah ya, menginbox saya mengenai, Bang, saya ini pacaran dengan non-Kristen begitu. Gimana Bang caranya? Nah, itu share kepada pacarnya biar dia nonton. Seperti itu ya. Share, bagikan. Biar dia dengar. Bila perlu dia suruh naik begitu. Nah, ya. Kemudian teman-teman ya yang baru ikut bergabung, sekali lagi ya. Ini ampuni aku naik lagi nih, tapi sayang dia ini tidak bisa menyalakan kamera, ini masalahnya, aduh. Ya, saya Muslim bro. Gimana Ya, bro? Tapi kamu tidak bisa menyalakan kamera, masalahnya bro. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, karena gimana ya, kamu, bro? karena Kan yang kamu orang, didengar itu karena suara. kamu orang pertama, ya karena kamu orang pertama, ya jadi nggak apa-apa lah kita diskusi tanpa muka, oke? Kerja itu kan yang dipakai gerakan, ibaratnya Apa? gitu. Yang dipakai kan aksinya, bukan penampilannya. Ya penampilan itu juga bagian dari 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 Gimana bro? nih ditanya gimana Gimana? kan kamu naik Jaringanku kemari, ini bagaimana lagi ada gangguan, apa? bro. Ini konten Anda ini terkait diskusi agama, stop menuhankan Muhammad. Siapa yang menuhankan Allah? Kamu yang menuhankan Muhammad, Buktinya apa? tapi kamu tidak sadar. Dasarnya apa? Hah? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasar Muhammad, menjadikan Muhammad itu segala-galanya, menomorsatukan dia, mengutamakan dia, menempatkan dia lebih dari Iya. apapun, Iya. ya dan lain sebagainya. Bahkan kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya, darahnya diminum, kau tidak tahu. Masalahnya kan kau tidak tahu, itu Dasarnya masalahnya. Itu yang jadi masalah. Nabiullah Muhammad itu nabi kami. Ditanya Beliau adalah apa? panutan kami. Dijawab. Iya, kenapa Ya, ini dia kan kamu menjawab tuhankan? Kenapa dia kau pertanyaan kamu, kan, perlakukan bro? dia macam dewa gitu loh? Oke, bro. Saya terima pernyataan Anda. Kamu saja Apakah tidak Anda bisa menerima menyalakan pernyataan? kamera. Kamu saja tidak bisa Saya menyalakan mau kamera. kasih Gini aja. pernyataan. Woi. Gini aja.
Kamu saya mau kasih pernyataan, bro. kesempatan, coba kamu cari followers Ah. dulu ya, cari followers dulu. Nggak Nanti kalau gitu, bro. followers, Cara berdiskusi, kamu tidak menghargai lawan bicaramu, bro. Tidak masalahnya seperti itu caranya begini, orang di menghargai. sini Anda tidak peraturannya, punya kalau etika, mau bro. naik kemari Di wajib sini. menyalakan kamera. Anda tidak punya etika, Mas Bro. Seperti itu Loh, caranya. di Anda sini bukan kandidat yang peraturannya, baik kalau mau namanya. Anda diskusi, satu wajib bukan kandidat menyalakan yang memiliki kamera. attitude Anda ini. Hmm? Anda tidak boleh seperti itu. Anda tidak boleh memaksakan seseorang. Anda juga harus mengetahui keterbatasannya. Justru kamu yang memaksakan diri kamu ke sini. Bukan memaksakan diri. Di sini Kan di sini kan peraturannya forum diskusi, kalau bro. mau diskusi nyalakan kamera. Gimana Di sini sih? kan peraturannya forum diskusi. Yang dikeluarkan adalah ucapan, bro. Udah, kau Tidak cari seperti followers itu. dulu, nanti Oke. kalau udah cukup naik kemari. Aduh, gimana? Kan sudah dibilang kalau mau naik kemari, satu nyalakan kamera. Ini syarat-syaratnya ya. Pertama kali kalau mau naik, syarat-syaratnya mau ke sini. Pertama, satu, kamu harus seorang muslim. Tuh, yang pertama. Kedua, kamu bangga dengan keislaman kamu. Dan kamu harus punya sopan santun. Jangan naik marah-marah, surupan, jangan begitu. Ya, mari kita diskusi dengan baik seperti itu. Ya. Nah, kepada teman-teman ya, sekali lagi teman-teman ya, silahkan kepada teman-teman yang muslim, ajukan permintaan naik kalian, mari diskusi. Saya mengajak kepada kalian. Yuk. Saya mengajak kepada kalian supaya apa? Nggak ada saya mengajak kalian menuju kepada ini, nggak ada. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik, ada Dian Sigit. Dian Sigit Aster. Iya, selamat pagi menjelang siang Bang Dian Sigit Aster, silakan nyalakan kamera Anda. Dian Sigit, silahkan nyalakan kamera Anda. Ah, gitu. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang. Apakah Anda seorang muslim? Selamat. Ya, saya seorang muslim. Oke, baik, silakan, Bang. Silakan. Apa yang ingin mau Anda bahas? Apa yang ingin mau Anda diskusikan? Yuk, kita santai-santai malam minggu aja, santai-santai Sabtu. Silakan. Terima kasih topinya teman-teman. Makasih yang support saya ya. Terima kasih. Ya gila, silakan. Saya tumbas siapa tuh? Saya ditumbas siapa tuh? Saya ditumbas siapa? Silakan Bang Dian. Lah niku kayak ini sinten Pak? Waduh, ini si Dian ini naik malah. Apa ini si Dian ini? Dian, silakan. Anda ngapain ini? Diajak ngobrol malah ngomong sama yang lain. Silakan. Stop. Itu apa? Belakangnya stop menuhankan Muhammad. Ya, saya ajak supaya Anda berhenti menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Janganlah kalian mendewa-dewakan Muhammad. Janganlah kalian mengkultuskan Muhammad. Bahkan kencingnya diminum, darahnya diminum, seperti itu. Berhentilah Gini. kalian menuhankan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Bukankah ajakan saya itu adalah ajakan yang baik dan benar, saudara? Salah besar. Duh, kan berarti mereka mau lanjut. Dia mau lanjut menuhankan Muhammad, saudara. Bukan seperti itu. Coba kakak buka arti untuk syahadat. Di syahadat, maksudnya gimana? Kok nggak nyambung? Buka aja untuk Kok nggak di nyambung? Google, ya, arti syahadat gitu. Tuhan Iya, itu saya hanya mengerti. satu. Di dalam syahadat itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi itu kan di mulut. Kalau di praktiknya kan beda.
Soalnya apa yang terucap dari mulut kalian, dari lisan Anda, dengan apa yang menjadi kenyataan itu tidak sama, saudara. Tidak sama. Sama saja. Sama-sama saja. Oh, beda. Kita itu kalau dengan Nabi Muhammad itu hanya mencintai, ya kan? Iya, Karena kenapa dia itu dikultuskan? Kencingnya diminum. Ayo, Nggak ada ludahnya yang nyuruh. ditangkep. Kalau mau meludah ditangkep. Hah? Enggak ada seperti Ludah itu. kencingnya Muhammad nggak diminum? Enggak. Bu. Enggak. Pantesan Anda belum meninggalkan Islam. Pasti Anda tidak tahu kalau kencingnya Muhammad diminum, belum tahu. Mau dengar? Ya, Mau coba. dengar? Coba. Oh, dia mau dengar. Kita ngobrol sama orang-orang awam aja ya, teman-teman ya. Santai-santai saja kita. Soalnya kalau pakai ilmu yang tinggi-tinggi mereka nggak nyambung. Kita ajak ngobrol yang simple-simple, yang santai-santai Pakai seperti itu. logika aja, pakai logika. Gimana? Pakai logika saja. Jadi Anda tidak pernah mendengar riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa kencing Muhammad diminum? Saya Mau pernah dengar? baca, saya pernah. Baik, kalau mau dengar kita dengar ya. Kita dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu Di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, ya, bukan kitab Edis TV. Jangan dipelintir. Ya, jangan dipelintir. Yo. air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja Nah, itu dia dengerin, ambil itu enggak wadah, dia minum. sengaja. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Tuh. Tidak pernah dia merasakan air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Itu kan ada kata-kata tidak Sangat sengaja. luar biasa, saudara-saudara. Bahwa kencingnya Rasulullah tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Rasulullah. Apakah Bang Dian berminat ingin meminum kencing Muhammad juga? Dengarkan dulu. Wah, Itu kan ada kata-kata tidak sengaja. Anda meragukan kencing Nabi ini kalau begini caranya. Apakah Anda meragukan Enggak. kencing Nabi? Aduh, nampaknya Anda sudah mulai terjeda-jeda nih, mulai. Nabi itu manusia sama seperti saya. Yang bilang dia bukan manusia siapa? Justru karena dia hanyalah seorang manusia, mengapa kalian perlakukan dia macam dewa? Mengapa dia hanya manusia biasa tetapi kencingnya diminum? Bahkan kencingnya lebih Oke, segar daripada air manapun. Giliran Saya kau kembali- ditanya nggak saya berminat, kau langsung nggak balik tanya. berminat. Saya balik tanya. Siapa Tuhan Anda? Kau jawab aja, itu udah nyerah. Baru kita ganti tema. Nanti kita ke situ. Udah nyerah yang ini? Oke, Nyerah. Kalau oke, nyerah kita ke situ, yuk. Terus? Ayo gimana? Biar kita ke situ. Nyerah ini ya. Oke. Sudah mengakui oke. bahwa kalian mengenuhankan Muhammad? Oh, enggak. Jo, Saya enggak menuhankan gimana? Muhammad. Tuhan itu hanya Allah. Iya, Muhammad kenapa utusan kamu Allah. menuhankan Muhammad? Itu masalahnya. Enggak ada yang menuhankan Muhammad itu. Nggak sadar-sadar juga. Kalau kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa, ya kan, memanggil-manggil namanya, kencingnya diminum, darahnya diminum, bahkan ludahnya katanya kalau meludah diambil, diusap-usap seperti ini. Apa itu tidak mendewa-dewakan? Apa itu tidak Itu kamu aja yang mengkultuskan? berlebihan. Anda saja yang berlebihan. Itu mengkultuskan atau tidak? Misalnya nih ada seseorang, ya kan, dia pergi ke Jakarta nih, dia kencing tuh. Oh, kencingnya diminum banyak orang. Keringetnya dikerok-kerok tuh, keringetnya wangi. Ya kan?
darahnya diminum. Itu ngapain itu namanya? Kegiatan apa itu orang-orang yang melakukan itu? Mengkultuskan bukan? Mendewakan bukan? Nggak ada yang seperti itu. Memang nggak ada, makanya cuman Muhammad yang begitu. Gimana sih? Berat, saudara-saudara. Memang tidak ada yang begitu. Kalau ada orang begitu namanya mendewakan, betul? Betul? Iya, betul. Nah, dan umat muslim melakukan itu kepada Muhammad, betul? Tidak. Nah, kok tidak betul? Berarti yang barusan ini bohong ini. Yang barusan ini bohong. Nih. Dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya. Diminum darahnya Muhammad. Nah, terus kamu bilang umat muslim tidak melakukan itu. Ya jelas. Ya jelas karena kamu tidak belajar agama Islam. Itu permasalahannya. Itulah salah satu sebab sampai sekarang kamu masih jadi orang Islam. Betul? Betul? Terdiam, saudara-saudara. Kamu tidak masuk Islam karena kamu kurang belajar. Loh, kamu kurang belum masuk belajar Islam karena kamu belum bagaimana? belajar. Bahkan kamu mendengar itu saja sudah terkaget-kaget, jantung mau copot. Karena apa? Karena kamu selama jadi Islam sudah puluhan tahun belum pernah mendengarnya. Nggih. Gimana? Nggih. Masih mau terus? Mau terus? Mau terus? Oke, lanjut. Berat, saudara-saudara. Mau terus? Ya dong. Makasih, Pak Heri. Banyak di bawah yang mengatakan orang ini laknat, katanya. Loh, apakah yang saya katakan itu dusta? Itu Habib loh yang ngomong itu, Habib Bahar bin Smith. Jangan macam-macam sama Habib Bahar bin Smith, nanti dengkulnya bisa melayang ke wajah Anda. Oh, saya tidak berani membantah Bahar bin Smith. Itu saya beritakan kepada kalian. Betul? Langsung terdiam begitu. Tapi ada satu statement tadi Bang yang ingin ku tarik, ku garis bawahi. Bahwa kalau ada orang, ya, kalau ada orang, dia kencing tuh, kencingnya diminum sama orang, ya kan? Lalu dia meludah, ludahnya ditampung pakai tangan. Kalau ada darahnya menetes, diminum darahnya. Perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang sedemikian itu, betulkah itu adalah perbuatan mengkultuskan, mendewakan, mentuhankan, betul? Oke, betul. Betul, dan itu dilakukan oleh umat muslim pada waktu dulu, betul? Kepada Muhammad, betul? Karena nggak ada hadisnya. Di mana? Bukan karena betul atau dilakukan atau tidak oleh para pengikut Muhammad. Ragu-ragu dia tidak. Bang, bukan cuma 1-2 video loh. Bukan cuma 1-2 video. Mau saya putarkan lagi nih. Misalnya nih. Kita putarkan lagi ya nih. Nih. Kita putarkan lagi nih. Sabar ya. Lagi iklan. Sabar. Satu riwayat lagi. Nabi setiap Gantian malam tangan pipis di satu Yesus bejana. sama bumi duluan Di satu mana? bejananya Itu itu abangnya ini ditaruh di nggak bawah mau tempat jawab tidur. ini. Kalau tak ganti Besok tema pagi nggak mau jawab ini, dibuang. nggak kuat. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran
Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Nggak boleh, saudara. Nah di saat itu satu malam, Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit. Wow, tidak akan terkena penyakit, saudara. Sekiranya Anda hidup sejaman dengan Nabi, maukah Anda meminum air kencing Nabi? Tidak Bang Dian? mau. Tidak mau. Ya, tidak mau. Kenapa tidak mau? Hah? Waduh. Ini agak bodoh banget. Bagaimana ini saudara? Sudah terpecah ini menjadi dua kubu ini saudara. Aduh berat ini saudara-saudara. Loh, dibilang katanya menghina. Menghinanya di mana? Coba saya tanya dulu Bang Dian, apakah yang saya katakan tadi itu kabur saudara? Berat. Loh, saya putarkan dari para habib-habib. Ya kan? Saya putarkan ustadznya, kitabnya ada dalam kitab Al-Imam As-Suyuti. Oh, nanti dibilang, saya serba salah loh. Ketika Gus Wafi lawan debat saya, mengutip dari kitab ini, dari kitab itu, saya kritik dia. Kenapa kamu tidak kembali kepada Al-Quran? Al-Quran, kami itu harus percaya juga kepada ulama. Ini sekarang sudah dibawa kitabnya Al-Imam As-Suyuti. Dianya malah mengkritik juga, mengatakan katanya saya memfitnah. Di mana saya fitnahnya saudara? Fitnahnya saya di mana? Coba yuk. Coba Muslim tolong ajukan permintaan naik, tolong buktikan di sebelah mana saya fitnahnya, yuk. Ayo silakan. Naik bagus-bagus, mari kita diskusi yuk. Yang cerdas. Bantah saya yuk. Tunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya apa yang saya katakan adalah sebuah dusta kalau kau sanggup. Ya silakan. Dokter AA, silakan nyalakan kamera. Jangan on cam. Kau binasa kalau melihat aku. Baik. Kita turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Naiklah kemari dengan membawa kebanggaan ya. Bahwa Anda masih bangga dengan keislaman Anda, bahwa Anda ingin membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Oten. Seperti itu. Ya, mari ayo. Ya. Kepada yang Islam, mari. Naik kemari, diskusi dengan baik, jangan menghujat, ayo bantah. Buktikan bahwa saya melakukan fitnah, yuk. Sembarangan saja kamu ya. Oke, kita kasih naik ada Melong. Ya, selamat pagi menjelang siang Melong. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, gini kan enak. Ya, silakan Bang Melong, apakah Anda seorang muslim? Iya, Bang Muslim, Bang. Baik Bang Melong. Silahkan Bang Melong, apa yang ingin Anda tanggapi yang tadi atau ingin memulai yang baru? Silahkan. Atau gini aja Bang, kalau memang agama Abang itu benar, janganlah saling menghujat, Bang. Apakah saya menghujat, Bang? Itu kan stop menuhankan Muhammad. Kapan kita tuhankan Muhammad, Bang? Oke, tadi Abang sudah nonton? Sudah nonton belum? Belum, Bang, belum. Oke, gini Bang. Kalau ada seorang manusia biasa, banyak istrinya, misalnya, terus dia kencing, terus kencingnya ditampung sama orang, diminum. Ya itu kan hadisnya, Dok. Sebentar dulu, saya cerita dulu supaya saya membangun. Saya ingin tahu logika Anda sampai mana. Oke, dengarkan dulu. Izinkan sampai saya selesai bicara, oke? Oke. Nah, kalau ada seseorang, dia kencingnya diminum sama orang, darahnya diminum sama orang, keringetnya wangi, ya kan? Ya kan? Lalu ludahnya kalau meludah, ditangkap sama orang. Saya tanya sama Anda, orang yang seperti itu, orang yang berbuat kepada orang lain sedemikian rupa, apakah itu tidak disebut dengan mengkultuskan, mendewakan?
Itu saya tanya dulu Bang, itu sejarahnya itu dari mana? Yang saya tanya, kalau Anda berbuat seperti itu kepada manusia lain, kencingnya Anda minum, darahnya Anda minum, keringatnya, wangi, keringatnya, ludahnya Anda tangkepin. Anda berbuat seperti itu kepada orang tersebut, itu namanya apa? Kalau bukan pengkultusan, mendewakan, mentuhankan. Itu kan menurut Abang itu. Oke, itu namanya perbuatan apa itu namanya? Tanya dulu Bang, tanya dulu mana dulu Bang? Apakah hadisnya? Yang saya jangan ke Muhammad dulu. Saya tahu kalau ke Muhammad Anda nanti logika Anda tidak sehat lagi. Makanya jangan ke Muhammad dulu. Kalau Anda berbuat seperti itu kepada orang lain, betul tidak itu namanya yang disebut sebagai gulu atau berlebih-lebihan, menuhankan, betul? Ya betul, kalau manusia biasa memang betul. Betul, baik, betul. Sekarang kita tes ya. Nah, umat muslim berbuat seperti itu tidak kepada Muhammad? Tidak pernah Bang. Tidak pernah saudara. Baik. Kita putarkan ceramah dari Ustadz ya. Kita putarkan. Apakah benar riwayat itu? Mari kita dengar ya. Baik, kita mulai. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad. Baik, di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti ya. Lanjut. Itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Tuh, itu satu ceramah Ustadz ya. Kita lihat ceramah yang lain lagi. Bukan cuma satu dua Ustadz yang ngomong ya. Nih, dengarkan lagi nih. Dengarkan. Nih. Satu riwayat lagi, Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejananya itu taruh di tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buang ya Nabi. Jadi saat itu satu malam, Nabi besok pagi dia belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat, udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, lihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin. Ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Sekarang saya tanya. Apakah yang barusan berkhotbah itu adalah orang Karesteng? Siapa yang barusan berkhotbah? Yang barusan ceramah? Orang Islam Bang, orang Islam. Apakah saya mengada-ngada bahwa kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya? Dia ditahu nggak itu Bang? Itu kan nggak tahu itu katanya itu Bang. Iya, tetapi diminum. Nggak tahu bagaimana tahu? Kok nggak tahu? Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan nih. Kita putarkan nih. Saya Bang menyuruh meminum itu. Kasih data. Iya, Muhammad tidak menyuruh minum, tapi pengikutnya dengan kesadaran, dengan sengaja dia minum airnya, betul? Air kencingnya Muhammad, betul? Itu kurang tahu kalau yang itu Bang. Apakah sahih? Berarti giliran merugikan tidak sahih, giliran menguntungkan sahih. Terima kasih Karun. Terima kasih. Gimana ini? Masa sahih atau tidak sahih tergantung bikin rugi atau bikin untung? Coba jangan pakai ceramah Bang, coba pakai data sejarah. Loh, jadi maksud Anda Ustadz ini kalau berkhotbah dia tidak ada dalilnya, ngarang begitu? Maksudnya ini Ustadz Abdul Somad aja ya nih, dengarkan nih. Nanti kalau ini dia bilang cara ngarang katanya nih, sebentar. Lihat ya. Bekas air minum. Bentar, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Tuh. Kalau minum darah Muhammad bukan Dracula, tapi kalau minum darah teman Anda Dracula. Kata Ustadz Abdul Somad. Itu beda kan? Makanya logikanya berbeda. Kalau ke Muhammad ini logikanya beda nih. Beda. Kalau minum darahnya Muhammad bukan Dracula. Kalau minum darah teman Anda namanya Dracula. Silakan.
Oke lah bang, bentar bang, mau anu, mau kerja dulu bang. Lari, pencet tombol lari, pencet. Tik tik. Pencet. Pencet. Waduh, berat saudara. Sampai bingung dia. Waduh, mana tombol lari ini mana? Aduh, akhirnya dapat dia tombol lari. Itulah kan. Jadi jangan mengatakan bahwasanya saya mengada-ada, saudara. Saya tidak mengada-ngada. Ya. Saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya katakan itu berdasarkan apa yang... Terima kasih Bang Jemret, makasih Bang Jemret. Makasih Bang Jemret, terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang telah support Edis TV ya, teman-teman. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang support saya. Kepada teman-teman yang mendapatkan bahwa channel ini ya keren, layak disupport. Teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Lihat di profil saya itu ada bio atau info tentang saya. Ketik saja di situ ada web, itu web saya teman-teman ya. Namanya linknya Saweria itu. Pencet aja di situ. Nanti teman-teman akan mendapatkan nomor ya, ada nomor saya, nomor rekening ada, banknya ada. Teman-teman bisa support di situ langsung ya teman-teman ya. Seperti itu. Biasanya ada yang di kolom komentar tapi tidak kelihatan ini kemana. Nah, maka mungkin beliau lagi tidak nonton ini teman-teman. Biasanya yang ada yang support langsung ke sini seperti itu ya. Biar saya pin, karena saya udah tahu cara ngepinnya teman-teman. Kemarin saya cari gimana cara ngepin komentar. Ternyata semudah itu. Kemarin saya cari-cari nggak tahu teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV ya, teman-teman bisa support Edis TV, lihat di profil saya ya. Atau teman-teman bisa langsung support Edis TV dengan cara, nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita ada keinginan atau harapan ya untuk mendirikan rumah apologet. Jadi rumah apologet ini ya separuh dananya itu pastilah dari diri saya sendiri dan kekurangannya itu saya cari dari para pemirsa atau penonton teman-teman yang suka dengan Edis TV. Karena banyak juga yang nonton ini haters. Banyak yang nonton haters ini. Teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita naikkan. Oke, kita kasih naik ada ini Zinyuli. Ini siapa ini? Sebentar, ini tidak bisa ini masuk karena sebentar. Kita kasih naik ada Bang Rahman. Oh, Bang Rahman belum cukup pengikutnya. Dika saja, oke. Teman-teman, ya mohon maaf ya kalau pengikut Anda baru sedikit, nanti percuma Anda saya naikkan karena Anda tidak bisa menyalakan kamera. Karena syarat untuk diskusi itu harus Anda menyalakan kamera Anda. Dan untuk menyalakan kamera, Anda perlu followers. Ya, setidak-tidaknya Anda perlu 500 ke atas kalau akun Indonesia. Kalau akun di sini Anda perlu 1000 ya untuk menyalakan kamera itu. Oke. Dika. Baik, si Dika sudah saya naikkan tapi jaringannya lemot. Kita kasih naik yang lain, ada Nopik. Ya, Nopik. Selamat siang. Sudah siang di Indonesia ya, sudah jam 12. Ya, silakan Nopik nyalakan kamera Anda. Nopik, silakan nyalakan kamera Anda. Saya sudah mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan. Ya Bang, halo Bang. Ya, selamat siang Bang Nopik. Apakah Bang Nopik seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Tulen. Silakan Bang, silakan. Kita kasih panggung Muslim, kita berikan mereka karpet merah, kita kasih mereka kursi istimewa supaya mereka mengklarifikasi. Silakan. Bang, ini aja Bang. Kalau Abang mau membantahkan kata-kata itu ya jangan tonton Waduh, udah ditelepon Juma dia. Halo, kira-kira gimana, kau perlu bantuan? Iya, jangan nonton yang sepotong-sepotong. Jangan sepotong-sepotong Bang ceramahnya Bang. Jadi tonton full gitu loh. Oke, Abang punya fullnya? Versi fullnya ada? Sendiri. Kau yang Abang punya versi fullnya? sendiri Abang. Abang kan yang ini, yang istilahnya mau mendebat lah. Jadi, nah satu lagi kalau bisa gini, saya putarkan video utuhnya, dibilang dia nggak utuh. Nah makanya saya bilang video utuhnya yang mana Bang? Kalau yang tadi bukan utuh. Ya, itu sepotong Bang, yang tadi Abang putar itu ya sepotong. Iya makanya saya bilang itu bukan sepotong, itu intinya, itu inti dari video itu. Nah makanya kalau Anda punya makna yang lain daripada itu, coba tunjukkan bahwa maknanya bukan yang seperti tadi. Bang, nanti di ini aja Bang ya. Kalau Abang mau ini saya tunggu buat yang mualaf. Debat dengan yang mualaf, saya pengen tahu.
Boleh, Oke. siapa silakan. Salam Yang toleransi. mualaf. Oke, peace ya. Oke, Saya dukung oke, Abang, baik, ya. baik Bang, silakan. Nah. Silakan yang mualaf boleh naik kemari. Ya, silakan ya. Kita juga nggak maksakan ya. Jadi hebatnya channel ini begini teman-teman. Kalau di channel lain, Muslim ya Juma dan kawan-kawan gosip. Wah. Nah, mereka sesama Muslim ngomong gitu kan. Nggak ada Kristennya di situ, dibiarin. Ya kan, mereka ngomong begitu ya kan, sesama Islam lagi halu ya. Kalau di sini enggak. Muslimnya langsung disuruh naik begitu. Bener nggak sih itu? Makanya datang ke sini. Sayang 1000 sayang, ustadz jarang yang mau datang ke sini. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa yang saya itu, waduh, ini salah pencet lagi nih. Aduh, sorry, salah pencet ini teman-teman. Sorry. Ini salah pencet. Tapi sebentar, satu ini, yes, Badro. Halo. Are you Muslim? Yes, of course. And you? I'm not. I'm Christian. Where are you from? Nice to meet you. Algeria. And you? Algeria. I'm from Indonesia. So can I talk with you about Islam, about religion? No. Oke. Kabur mereka berdua melarikan diri. Sulit, saudara ya. Oke, sebentar. Gasnya jadi turun semua gara-gara. Makasih Bang, makasih. Mereka takut diharamkan sudah. No. Mereka tidak. Karena berat itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Ochan. Ya. Selamat siang Ochan. Bang Ochan? Siang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Ochan. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan diterima. Silakan Bang Ochan terima undangan di layar Anda. Mana? Sudah sampai di layar Anda undangan saya, silakan diterima. Udah tuh. Simpan. Udah. Mana nggak bisa? Tunggu ya Bang. Bentar ya Bang ya. Mana nggak bisa? Baik, belajar dulu. Itu sebenarnya sudah muncul di layar Anda tinggal terima. Itu nggak sulit itu. Anda Edis TV mengirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Ketik yes, itu udah jangan berbelit lah. Aduh, sulit sekali ya. Oke, ada 10 orang mengajukan permintaan naik. Kita pilih yang muslim saja. Kita kasih kata. Ya, selamat siang kata hati. Ya, selamat siang Bang. Salam. Saya Kristen. Shalom, oh Kristen. Bang, mohon maaf, beribu maaf. Enggak, Bang. Izin ya, sebentar, Bang. Sebentar boleh nggak, Bang? Begini, Bang, kita mengundang teman-teman yang muslim. Jadi mohon pengertiannya. Bang, masalah debat semalam, Bang. Masalah Yudas Iskariot. Nah, sekarang mereka sibuk. Begini, Bang. Begini, Bang. Boleh kalau Abang itu boleh sampaikan di inbox, boleh. Supaya kita diskusi. Kecuali kalau Abang on cam boleh. Oke, saya on cam. Supaya nanti saya nggak dibilang pilih kasih gitu Bang. Kalau Abang mau on cam silakan Abang sampaikan. Oke Bang. Silakan. Jadi semalam kan disuapin nanya sama Abang tentang Yudas Iskariot disalib apa tidak. Cuma sekarang mereka sibuk mengatakan bahwasannya Abang kalah. Mereka bilang Abang nggak bisa jawab. Ya, kalau mereka itu Bang gini, kalau mereka itu jangankan saya kalah, Tuhan Yesus pun diklaim sebagai Muslim Bang. Jadi jangan terlalu ambil pusing Bang, karena mereka ini memang rajanya tukang klaim. Begitu. Iya Bang, cuma nggak enak aja Bang. Mereka bilang Bang Edis itu kalah, Bang Edis nggak bisa jawab gitu loh. Ya, namanya juga orang yang suka klaim dan halu, ya bagaimana ya? Jangankan yang itu ya, yang paling vital sekali saja, Yesus saja diklaim oleh mereka sebagai seorang Muslim. Jadi jangan terlalu di ini. Makasih Bang ya. Oke, makasih. Mohon maaf ya Bang ya, karena kita undang yang muslim dulu. Mohon pengertiannya Bang ya. Oke Bang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Turunkan ya Bang ya. Turunkan. Oke. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman ya, kepada teman-teman yang ingin mensupport Edis TV atau teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa support saya ya dengan cara mampir ke profil saya. Pasrahkan saja kepada saya, tidak perlu mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Kalaupun ada sesuatu yang Anda sampaikan boleh ya, boleh di inbox. Pasti saya balas kok. Ya, saya selesai acara itu biasanya saya balas-balasin inbox satu persatu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih ada Gayo BM. Ya, silakan Gayo BM.
Gayo BM. Ya, selamat siang Bang Gayo BM. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Baik, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan atau Anda ingin lanjutkan? Silakan. Silakan Bang. Menuhankan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad ini siapa? Oke, berarti Abang barusan datang ya? Tadi belum tidak nyimak dari tadi Bang ya? Belum. Oke, terpaksa kita ulang lagi teman-teman ya. Yang di bawah jangan bosan-bosan ya. Harus kita ulang lagi. Jadi gini Bang. Ini misal nih. Ada seseorang, taruhlah si Fulan. Si Fulan ini kencing. Kencingnya abang tampung, abang minum. Kalau si Fulan ini keringetan, keringetnya diambil buat parfum, wangi keringetnya. Ludahnya bahkan, tampung ludahnya. Ya kan? Air bekas cucian badannya, langsung abang tampung misalnya. Saya tanya, memperlakukan seorang manusia sedemikian rupa, bukankah itu disebut sebagai gulu? Atau berlebih-lebihan, atau mendewakan, atau menuhankan? Betul atau salah? Bagi mereka yang melakukan ya salah. Yang ditanya apa, yang dijawab apa ya? Bang Gayo, jikalau Anda melakukan satu perbuatan demikian kepada seorang manusia, berarti Anda telah berbuat gulu kepada orang itu, betul? Saya tidak pernah melakukannya. Saya bilang jikalau. Makanya saya bilang, bicara dengan mereka ini sulit, saudara-saudara. Apa? Jangan memakai jikalau. Jadi kalau Abang tahu nggak kalimat perumpamaan? Jika Anda menabrak orang itu, apakah Anda kan umpama. Ya, jika Anda mencuri mangganya tetangga, berarti Anda mencuri. Namanya juga perumpamaan. Kita harus bisa, namanya kita itu kalau diskusi itu pikiran kita harus luas. Kita harus mampu berimajinasi, kita harus mampu meluaskan pikiran cakrawala berpikir kita, betul? Tidak. Oke, baiklah. Mungkin Anda perlu level Anda diskusi itu mungkin anak-anak yang masih SD. Kalau saya mohon maaf, Anda tidak bisa diskusi dengan saya karena belum level ya. Kita taruh di bawah saja. Ini saya bilang jika kalau kamu mencuri mangga tetangga, apakah itu disebut mencuri? Saya nggak mencuri mangga tetangga. Aduh, yang bilang kamu mencuri mangga tetangga siapa? Saya bilang jikalau. Emang berat, makanya saya bilang kurang-kurangin membenturkan kepala. Kurang-kurangin. Ya. Kurang-kurangin kepala itu dibenturin. Berat memang saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada DOS. Iya, Herman saya dengan mereka ini saudara ya. Emang ya, Herman DOS. itu siapa? Herman itu siapa, Lay? Siapa Herman itu, Lay? Herman. Kau bilang maksudnya heran, Bang. Oh, ngomongin betul lah. Kau aja ngomongnya kayak mana Ya, kau mau bahas apa-apa? Ngomong aja harus, kau salah. Supaya penonton itu tidak bosan. Bukan maka bosan, kita kau harus ngomong aja nggak pemirsa. betul. Bu heran kau bilang Herman. Kau bodoh berarti. Oke, baik. Ya, gimana? Sudah mendengar dari tadi? Gimana orang bodoh? Gimana? Sudah mendengar dari tadi? Sudah. Aku tengok judul. Baik, saya lanjutkan ya. Semoga judul kau itu apa itu? Stop menuhankan Muhammad. Siapa yang menuhankan Muhammad? Pertama, kalau naik janganlah kejang-kejang dulu. Kalau naik jangan kejang-kejang dulu. Mana kejang-kejang? Aku kan judul pelan, itu. kita bicara gantian. Makanya, biar kita saling memahami, tolong dengarkan apa yang saya maksud. Betul? Oke. Baik. Katakan maksud Ini misal Anda nih. Misal, aku panggil apa nih? Aku panggil apa? Itu sesuai nama aja. Oke, Dos. Yes. Misalnya Anda memperlakukan orang lain seperti ini. Ada orang nih. Dia kencing. Anda minum kencingnya. Kalau darahnya netes, Anda minum darahnya ini. Bahkan keringetnya, wangi. Anda gini-gini. Kalau dia meludah, Anda tangkap ludahnya. Anda oles-oleskan. Saya tanya, perbuatan seperti itu yang Anda lakukan terhadap orang lain, bukankah itu dikategorikan sebagai gulu? Perbuatan berlebih-lebihan, mendewa-dewakan, mengkultuskan, betul? Kalau kau bilang tadi minum kencing itu orang bodoh, orang tolol, nggak sampai. Berarti perbuatan itu mengkultuskan, betul? Bukan mengkultuskan, dia yang mengkultuskan, nggak sampai berak-beraknya pun kau makan. Kau jangan salah sebentar. bicara. Perbuatan seperti itu namanya apa?
kau itu perbuatan ditanya perbuatan fanatik. seperti itu namanya apa, mereka langsung bingung, saudara-saudara. Enggak bingung, kau Tapi dengar satu dulu. kata omonganmu, Dos. Enggak, kau dengar Enggak, dulu. ada satu penjelasan kata aku. omonganmu. Kalau minum kencing orang namanya bodoh. Bodoh itu, tolong. Baik. Tolong kau dengarkan ini ya. Tolong kau dengarkan apa? ini. Dengarkan. Apa itu? Dengarkan. Apa itu? Baik. Satu riwayat lagi. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Di satu bejana, bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam, Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat nggak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit. Oh. Ya, Anda bisa cek sendiri. Apakah saya bohong-bohong? Anda cek itu. Saya nggak bohong-bohong. Kau dengar sebentar dulu. Tadi kau bilang omonganmu ku pegang tadi. Kalau orang minum kencingnya orang namanya apa tadi? Namanya apa? Aku tidak sabar mendengar omonganmu yang tadi. Ayo. Enggak, kalau orang minum kencing orang namanya apa tadi? Jangan kau potong, aku mau jelaskan. Kalau kau potong, gimana aku jelaskan? Enggak, barusan tadi kau bilang kalau ada orang minum kencing orang lain namanya apa tadi? Kau namanya dengar apa? potongan. Mulailah mereka berbelit. Mereka akan berbelit macam ular yang kejepit pintu dapur. Dan mereka itu tiada lain adalah orang yang suka berbelit. Kalau mengambil potongan akan pernah nyambung. Silakan. Betul. Nggak pernah nyambung kalau ngambil potongan-potongan video. Ya udah, coba sajikan yang penuhnya mana? Ya gini loh, kalau kita nonton potongan, kita posting, kita bahas, itu nggak fair, Bo. Ya udah, tunjukkan bro, yang panjangnya mana? Tunjukkan. Kalau mau ku buka banyak kali bro, tapi nggak usah lah. Coba ya, kau mungkin nggak percaya nih. Nih, itu kalau cuma satu, kalau cuma satu video mungkin kau nggak percaya. Dos, judul kau ya. aja udah nggak nyambung itu. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Oh, jelas. Air kencingnya Muhammad suci nggak? Aduh, susah jelasin karena begini. Air kencingnya Muhammad suci nggak? Karena gini, kau nggak seiman sama aku. Berat nggak? Jawab dulu. Air kencingnya Muhammad suci nggak? Kau dengar dulu. Kan pasti. Bro, apakah air kencingnya Muhammad suci? Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Pencet. Gua nggak akan lari. Apakah air kencingnya Muhammad suci? Kita nggak ngebahas itu. Kita nggak ngebahas itu. Biar terbukti apakah kaum muslimin mendewakan, menuhankan, berbuat gulu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Apakah air kencingnya suci? Karena ngapain sampai air kencing dibahas? Kalau kau beriman, berat saudara. Kau karena belum ada iman, dan tiadalah mereka itu melainkan suatu kaum yang sedang bimbang dan sedang bingung. Dan apakah itu kaum yang sedang bimbang dan sedang bingung? Yaitu mereka yang bingung bin bimbang. Nggak fair. Judul kau aja udah menyesatkan itu. Nggak, judulnya aja udah menyesatkan. Stop menuhankan Muhammad. Coba nggak fairnya di sebelah mana? Siapa? Saya tanya, yang menuhankan Muhammad itu siapa? Loh, tadi kan sudah saya buat satu perumpamaan. Kalau ada orang memperlakukan orang lain, kencingnya diminum, keringetnya dibilang harum, bagai semerbak bunga, darahnya diminum. Tadi perbuatan apa? Kau bilang tadi kalau minum air kencing orang lain namanya orang gila. Ada videonya. Jadi judul bro, sorry bro, itu nggak fair bro. Gimana ini? Tiada ngaku dan tiada mau ngaku. Dan mereka itu adalah orang yang tiada mau mengaku. Kau punya judul itu tidak fair, tidak nyambung judul menuhankan. Nggak nyambungnya di mana? Nggak nyambung sama contoh yang kau kasih. Oke, perbuatan kalau ada orang, kalau kau misalnya ada orang nih, kau lakukan dia. Orang tidak personal ya, orang. Tidak personal. Taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini kau perlakukan dia dengan cara seperti ini. Kalau dia kencing, kau minum tuh kencingnya. Minum kencingnya. Bodoh. Tadi ada nggak orang yang minum air kencingnya Muhammad?
Kita tidak bicara personal. Tidak bicara personal. Saudara. Kan tadi contohnya orang. Contohnya Polan. Kau ngomong tadi contohnya Polan. Berat. Gimana kalau seperti ini kita, saudara? Datang lagi si Rashid, saudara. Apa? Menuhankan Nabi Muhammad. Berat. Yuk, menuhankan. Apalagi, yuk. Silakan. Kenapa? Apa? Silakan. Kau mengajukan, silakan. Ya, terima itu. Pakai waktu. Siapa duluan mau bicara? Kamu atau saya? Silakan. Yang namanya kita menuhankan itu adalah meminta, terus berdoa kepadanya. Ku catat. Ya. Sebentar ya, Said. Sebentar. Biar nggak hilang dari ingatanku ya. Betul. Yang namanya menuhankan, harus apa? Meminta kesehatan, meminta kesehatan, rezeki, meminta kesehatan. Terus? Amanda. Everything tentang meminta. Intinya tanpa ada perantara. Oke, meminta. Tidak ada. Pokoknya meminta atau memohon. Kalau meminta atau memohon berarti menuhankan. Sama saja. Enggak, klarifikasi. Kalau meminta atau memohon jangan klarifikasi penjelasan saya dong. Jangan klarifikasi penjelasan saya dong. Loh, kamu yang bikin kriteria. Gimana sih? Kriteria saya akan kamu bantah ketika kamu mau tahu cara diskusi, Edis. Oke, sekarang waktu mulai, ayo. Oke. Silakan, habiskan. Ketika saya berdoa. Yang support terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Silakan. Ketika saya berdoa kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha segalanya tanpa perantara dan menyerahkan diri segala ajaran-ajaran yang dibawakan oleh utusannya, lalu saya meminta kepada dan dari mana ajaran itu berada. Itu adalah sesuatu yang menuhankan, bisa dibilang kalau dikatakan menuhankan. Ya sebenarnya sih narasinya itu aja, cuman ya udahlah ya, yang namanya kita mau bermain-main dengan kutil satu ini. Lanjut lah, narasi lah. Apa? Udah nggak sanggup kau kan? Habiskan waktumu, saya nggak mau ambil waktumu, saya nggak mau mencoba. Oh gitu, oke. Menuhankan sesuatu yang masuk akal dalam logika ketika manusia menerapkan doa di dalam doanya itu berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, bukan berserah diri kepada orang yang namanya manusia itu kan sudah pasti terbatas, memiliki keterbatasan. Nah, kalau kami sebagai umat Islam, kita selalu disuruh untuk mengedepankan namanya akal pikiran, yaitu apa? Logika. Ini sebenarnya gue baru bangun scroll TikTok, ketemu beginian. Nah, jadinya saya langsung live. Kalau kita meminta kepada selain yang namanya yang maha kuasa, itu dikatakan musyrik. Kalau dikatakan kita menuhankan Nabi Muhammad, nggak jauh-jauh pasti berseru-seru, meneropkan, ya kan? Kan begitu, berseru-seru, meneropkan, lalu mau dipaksakan yang namanya, dia kan pasti kita udah tahu lah, makhluk satu ini kalau bertanya, betul tidak kamu meneropkan Nabi Muhammad? Saya ajak dia coba berbahasa Indonesia yang lengkap atau enggak sekaligus berbahasa Arab. Jadi saya saya jawab juga dengan bahasa Arab gitu loh. Nah, kalau cuman modal-modal, betul tidak kamu meneropkan? Kita kaji Robbuna, Robbuka, Robbi. Ya kita kaji itu bahasa. Tapi kalau lagi-lagi tentang kalau mau diubah sih diskusi agama, stop meneropkan Nabi Muhammad, itu akan lucu gitu loh. Kalau mau bertanya tentang seperti itu, ya, betul tidak Tuhanmu Nabi Muhammad? Yang namanya Tuhan itu kita konfirmasi dulu, kita butuh konfirmasi. Seluruh umat Islam ditanya, betul tidak Nabi Muhammad itu Tuhan? Semua umat Islam akan mengatakan, tidak, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Karena apa? Karena konfirmasi. Begitulah namanya konfirmasi kenyataan. 1 tahun dari sekarang ketika mengatakan apakah Ar-Rasyid ini seorang jutawan, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan gak ada. Tapi ketika ada orang yang ngefans sama saya, menuliskan sesuatu tentang saya, dan 20 tahun ke depan bisa jadi saya dikenal seorang jutawan. Kan begitu. Nah, kalau mau disamakan dengan menuhankan manusia, yaitu Yesus itu, di mana kamu mengatakan, di mana kami bertanya, betul tidak Yesus itu Tuhan? Betul. Betul tidak yang lahir itu Tuhan? Betul. Yang mati itu siapa? Kedagingannya. Tuhannya kemana? Nah, itu yang repot. Itu yang repot. Kayak begitu. Yang repotnya itu, kalau kami, konfirmasi itu tidak ada. Tidak ada yang mengkonfirmasi bahwasanya Nabi Muhammad itu Tuhan. Sama sekali tidak ada. Ketika ada dikatakan bahwasanya kami meminta kepada Rasulullah SAW, jelas sekali tidak, karena kami meminta yang langsung kepada Sang Pencipta alam semesta, tidak kepada Nabi Muhammad, dan kami hanya bersalawat kepada Rasulullah. Silahkan. Baik, saya jawab ya. Dia lemas. Berbangun coy. Lemas, dia tidak ada energi. Enggak apa-apa. Karena dia sudah ditinggalkan sama gurunya si Juma. Baik, saya catat tadi omongan kamu Rashid ya. Coba diterima dulu waktunya biar kita bicara pakai waktu ya. Saya terima, tapi jangan ada nama-nama lain. Oke, lanjut. Baik, silakan. Baik. Pintar, udah mulai pintar. Baik. Kutil ini. Nah, tadi saya meminta, tadi kita diskusi tentang apa pengertian menuhankan.
Tadi kamu bilang, menuhankan itu adalah meminta. Meminta apa? Tadi kamu bilang meminta kesehatan, meminta apapun. Apapun meminta. Kalau meminta namanya menuhankan. Nah, bilang ini definisi bahlul. Iya, habis ini nanti kau minta, habis ini kau minta uang sama bapakmu. Pak, minta uang. Itu namanya menuhankan. Makanya saya bilang, kenapa mereka tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad? Karena pengertian menuhankan saja mereka tiada tahu dan tiada mengerti, saudara. Ini bahayanya. Nah, kemudian yang kedua, dia tadi mengatakan, jika meminta kepada selain yang maha kuasa, namanya musyrik. Nanti atau besok, si Ar-Rasyid pergi ke kantor kecamatan. Pak Lurah, tolong, saya minta tolong ya. Saya minta besok ini alamat saya diganti begini. Oh, itu musyrik. Minta kepada yang maha kuasa. Jangan minta kepada saya, Pak Lurah. Sudah saya bilang, Rasyid. Kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad karena apa? Definisi menuhankan bahkan kamu tiada mengerti dan tiada mampu memahaminya. Aduh, jadi kepoatan bahasa saya. Nah, sekarang begini. Di dalam Al-Quran ada satu ayat tentang menuhankan hawa nafsu. Ya, itulah ada ini waktu saya jangan kau ganggu. Tadi kau nggak ganggu. Ya, menuhankan hawa nafsu. Apakah menuhankan hawa nafsu di situ sesuai dengan definisimu? Hawa nafsu minta duit ya, berikan saya kesehatan, hawa nafsu. Bukan begitu. Menuhankan hawa nafsu adalah bagaimana kau buat dirimu menjadi hamba hawa nafsumu. Bagaimana kau buat dirimu diperbudak oleh hawa nafsumu dengan cara menyerahkan ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada hawa nafsumu. Membuat dirimu dikendalikan oleh hawa nafsumu. Itu menuhankan. Jadi banyak orang tidak tahu dia menuhankan setan dengan cara dia dikendalikan oleh setan itu. Contoh, korupsi, ya kan? Apalagi narkoboy, apalagi judi, apalagi. Ya kan? Itu orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak iblis disebutkan di dalam Injil adalah hamba dosa. Ya kan? Orang yang berbuat dosa disebut sebagai hamba dosa. Mereka memperbudak dirinya kepada si iblis. Makanya Tuhan mereka itu adalah iblis itu. Mereka menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Nah, sekarang saya tanya. Bagaimana keadaan Muslim terhadap Muhammad? Apakah Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Jelas. Seorang Muslim di hadapan Muhammad harus patuh, taat, tunduk, takluk. Nggak boleh membantah apa kata Muhammad, saudara. Nggak boleh. Kalau Muhammad sudah berkata kepada seorang Muslim, maka Muslim harus berkata, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Sami'na wa Itu ta'na. nggak bisa kau bantah Muhammad. Makanya kehidupanmu Rasyid di hadapan Muhammad, kau itu dikontrol, di bawah kendali Muhammad. Apa buktinya bahwa kau di bawah kendali Muhammad? Hidupmu itu dari mulai pagi ke pagi dikendalikan oleh dia. Caranya bagaimana? Rasyid, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Habis itu jam segini ambil air, kumur-kumur masukin ke mulutmu. Habis itu kau jalan, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini, lalu kau begini. Dikontrol hidupmu Rasyid sama Muhammad. Masalahnya kau nggak nyadar kau, nggak nyadar. Kalau kau sudah berpikir dalam, kau akan sadar sesungguhnya hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad. Sehingga apa yang kamu kerjakan dari mulai pagi ke pagi lagi sesuai dengan omongannya Muhammad. Sadar kau Rasyid. Gitu loh. Fokus tetap layar. Nah, sekarang coba kau belajar lagi. Definisikan Fokus apa itu layar, menuhankan teman-teman. sesuai dengan Al-Quran. Masa menuhankan kau bilang kalau meminta kesehatan berarti menuhankan. Gimana? Ini berarti menuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsuku berikanlah aku kesehatan gitu. Nggak sadar mereka ini, nggak sadar. Ya. Jadi pengertian menuhankan itu coba kau pelajari dulu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nggak tahu ya. Jadi teman-teman di bawah fokus aja tap-tap layar. Tahu sendiri lah. Kita main-main. Pokoknya siang ini kita main-main ya. Kita bermain siang ini. Ketika dia mengatakan barusan yang saya pancing dan saya tahu akan narasinya seperti itu. Dia akan pergi ke analoginya ke bapak meminta apa segala macam. Gini loh. Ketika manusia akal ditutup akan memaksa penjelasan singkat untuk mencari pelampung, yaitu apa? Membenarkan dirinya. Masa dengan meminta menuhankan mau disamakan dengan meminta dengan Bapak, dengan meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Makanya Islam itu kan, makanya Muslim itu sudah pasti Islam, Islam itu belum tentu Muslim. Dan penjelasan singkat saya ketika dikatakan bahwasanya kita ini dikontrol oleh Rasulullah SAW, kita ini disuruh ya. Ketika orang bertakwa jelas kita mengikuti, bukan disuruh, diperintah dan dipaksakan. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama.
Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu itu koridornya dulu. Bedakan dengan sunnah dengan wajib. Makanya dikatakan ada yang nama fokus dong. Dis. Saya nggak bicara loh, saya nggak ganggu kamu. Iya, tapi lihat muka saya fokus. Lihat mukamu ya. Lihat. Nanti mukamu yang fokus. Nah, fokus. Ketika, nih Edis nih dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu, dengerin ya nak ya, dengerin. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu dan di Islam itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib, paham? Pernah dengar nggak? Ada yang namanya sunnah muakkad, ada yang namanya wajib. Kalau dilakukan, kalau wajib itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Yang namanya sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Apakah itu bisa dikatakan kita diperintah? Terbantahkan kan? Terbantahkan. Asik, terbantahkan. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan kita kenyamanan dalam beribadah, tetapi tidak diperintah atau tidak dikontrol seperti apa yang dia narasikan. Kena lagi. Pokoknya slow aja. Untuk ngadepin kutil satu ini kita santai aja. Nah, dia bilang begini, menuhankan itu harus nurut. Iya kan? Menuhankan itu harus nurut. Pertanyaan saya. Dan dia mengatakan tadi, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti keinginan iblis. What the hell's going on, man? Come on. Yesus diajak ke sana, diajak ke sini. Yesus manut. Yesus manut, bro. Apakah Yesus menuhankan iblis? Aha. Dis. Aduh, gini loh, Dis. Oh my God. Berarti lu menjelaskan kepada gua bahwasanya Tuhanmu yang namanya Yesus itu penuh keterbatasannya itu apa? Dia pernah menuhankan iblis. Dia diajak ke gunung, dia naik gunung. Dia diajak ke darat, dia ke daratan. Dia diajak ke sono, manut aja. Ikut. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Katanya dia Tuhan. Tiba-tiba janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Ya, Tuhan Allah yang mana? Gitu loh. Jadi kalau mau menyamakan tentang Rasulullah SAW, bagaimana kita taat kepadanya, mengikuti segala perintahnya, tetapi ingat, perintahnya itu ada yang namanya sunnah. Oke, sunnah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Sunnah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak seperti itu, Edis. Itu Islam. Lah, kalau mau dikatakan kita diperintah begini-begini, kita kayak boneka. Enggak. Kok gua kalau mau masuk ke dalam toilet pakai kaki gua dua-duanya sekaligus bisa? Slow aja. Kenapa? Ayo. Gua mau digendong juga masuk. Gua digendong sama bini gua umpamanya, kalau gua udah punya bini nih. Gendong dong masuk toilet. Yuk, bodo amat. Bisa. Emang dosa. Ayo. Kenapa kamu ambil contoh masuk toilet harus begini, harus begitu? Tidak begitu, nak kutil. Tidak begitu. Jangan pernah memaksakan tentang kita menuhankan karena kita menuruti. Kita tidak. Kita mengetahui bahwasanya ada zat yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha goib, yang maha besar, yang harus kita taati. Bagaimana caranya kita menaati pada saat itu? Yaitu melalui Rasulullah SAW, melalui lisannya. Oke? Jadi dia hanya perantara, Bung. Dia hanya perantara. Bukan kita menuhankan. Beda dengan Tuhanmu yang menuhankan. Baik, waktu habis ya, saya jawab ya. Kita jawab satu persatu nih. Sayang sekali dia nampaknya lapar nih. Iya betul sekali. Belum on fire. Saya baru bangun. Saya jawab ya, Rasid. Kita tanggapi satu persatu perkataanmu. Jadi, kamu tadi mengatakan bahwa Yesus kata kamu taat kepada iblis. Apakah Yesus taat kepada iblis? Nah, sekarang kita jawab. Tadi saya ngomong, tadi kau ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, kau kepanasan. Kenapa? Jadi begini, kalau sebuah paragraf nggak dibaca sampai selesai, nah inilah yang saya sebut dengan kaum kayak mereka ini. Kalau baca nggak pernah sampai selesai, ya kan? Lalu menyimpulkan, ya kan? Apa sih goal yang ingin dicapai iblis ketika iblis mencoba Yesus? Apa goalnya? Supaya Yesus menaklukkan diri kepada iblis, supaya Yesus menuhankan iblis. Itu keinginannya. Apa kata iblis? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Apakah Yesus lakukan? Enggak. Gimana kau itu? Kau bilang Yesus taat kepada iblis. Itu goalnya. Dan itu iblis tidak berhasil. Nah, sekarang Rasid, kau sekarang lari kan? Rasid, kenapa kau lari? Kedengeran. Ini ngapain kalau kayak gini? Lu tahu dong, speaker gua harganya 6 juta. Paham dong? Kedengeran. Gua mau nyalain lampu, Edis. Enggak usah ngambekan lu, gua mau nyalain lampu. Tadi saya nunjuk gini kau marah-marah. Nih, kau perhatikan ini. Fokus. Okein aja.
Okein Apa aja itu? karena rokok, slow aja, jangan takut. Jadi begini Rasid, ya. Kamu, kedudukan kamu ya di hadapan Muhammad tuh kamu seperti ini. Kamu dikendalikan sama Muhammad. Terus kamu bilang tadi, dia itu hanya perantara. Hanya perantara dia. Sesungguhnya kita tidak mentaati Muhammad, kita mentaati Allah. Bangun. Bagaimana cara kamu mentaati Allah tanpa melalui mentaati Muhammad? Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Betul nggak Rasid? Ya. Diam dia. Iya, saya iakan, iya. Iya. Jadi taat sama seorang manusia bernama Muhammad itu setara dengan taat kepada Allah. Makanya aku bilang Rasid, kau tuh nggak sadar kalau kau nuhanin Muhammad, itu masalahnya. Masalahnya jalan pikiranmu itu nggak encer, akalmu nggak encer, gitu loh. Di dalam Al-Quran kan ada frase tentang menuhankan hawa nafsu, ya kan? Apakah hawa nafsu sang pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Kau menuhankan Muhammad. Muhammad itu bukan pencipta. Muhammad itu manusia biasa. Masalahnya kau tuhankan dia, itu loh. Itu masalahnya. Tapi kau nggak sadar-sadar, kau bilang katanya, oh itu sunnah, saya masuk kamar mandi, boleh pakai kaki kanan. Rasid, kamu tidak tahu apa kata Al-Quran? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, sesungguhnya barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka ia telah durhaka kepada Allah. Durhaka kamu bilang nggak mentaati perkataan Muhammad. Dari mana jalan ceritanya? Al-Quran berkata, ya, ini kata Al-Quran ini. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi orang-orang muslim, perempuan maupun laki-laki tentang urusan mereka. Nggak boleh kau punya pilihan lain daripada apa yang dikatakan Muhammad. Kalau Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kau harus pakai kaki kiri, nggak boleh kau pakai kaki kanan. Gitu loh, sebagai muslim kau itu harus menuhankan dia, menuhankan Muhammad. Kau harus dikendalikan oleh Muhammad. Ya kan? Kau harus begini, terus begini. Jam sekian kau harus datang ke sana, kau harus tinggalin pekerjaanmu. Iya, sekarang kau belum sadar. Nanti lama-lama kau pikir, iya ya, sebenarnya gua si Rasid ini dikerjain gua ini sebenarnya. Itu kalau kau udah sadar. Ya, nanti kalau kau sadar Rasid, baru nanti kau sadar bahwa sesungguhnya kamu lagi dikontrol oleh Muhammad. Nah, silakan. Oke. Silakan. Edis, gua mau nanya satu hal lagi deh. Ini dulu di luar. Udah, coba undang. Mana waktunya? Itu kacamata lu belum diganti-ganti. Anjir, gue bilang itu kacamata perempuan juga, lu malu-maluin aja lu. Enggak, ini kacamata anu nih. Boleh laki, boleh perempuan nih. Boleh laki, enggak ada kacamata boleh laki, boleh perempuan. Lu pikir kacamata minus? Memang lu tukang bikin kacamata. Gak usah lari kemana-mana, fokus yuk. Iya, gak usah gitu kayak lu. Lu mah baperan lu. Mana yuk? Ketika dia mengatakan bahwasanya harus tadi itu saya bilang nurut. Dia juga bilang kalau kita nurut sama dengan Nabi Muhammad SAW, kita nurut dengan Nabi Muhammad SAW, artinya kita menuhankan. Dia mengambil kata nurut. Ketika Yesus nurut sama iblis, apakah Yesus menuhankan iblis? It's okay, itu terserah kalian sebagai kafir. Nah gini, asik ini sebenarnya, asik. Tadi dia bilang kalau Bible itu dibaca, gua ajari lu ya, biar Kristen-Kristen di luar sana yang nggak tahu itu denom lu apa sebenarnya, lu Unitarian tapi sok-sok menuhankan Yesus. Di dalam Bible itu jangan dikatakan paragraf, itu nggak enak. Kan kalian sebut itu kitab suci, walaupun sebenarnya nggak suci, kan gitu. Itu kitab suci yang kalian sebut, gitu loh. Jangan bilang paragraf, udah kayak dongeng aja, walaupun memang dongeng sih, ya kan. Jangan bilang paragraf, bilangnya perikop gitu loh, ngomongnya tuh perikop. Baca satu perikop, Edis gitu. Ibes baca satu perikop, Ar-Rasyid baca satu perikop. Perikop terserah tuh. Begitu ngomongnya, jangan bilang baca satu paragraf. Lu pikir cerita apaan? Gitu loh, walaupun tulisan-tulisan Paulus, tapi udahlah ya. Yesus itu nurut, saya bilang. Tetapi begini lucunya, ketika dia menegaskan bahwasanya kita nurut kepada Rasulullah SAW. Oke, dan tadi saya sudah menjelaskan nurut itu apa dulu. Di dalam penjelasan bahwasanya Rasulullah pun juga menjelaskan bahwasanya wahai manusia atau siapapun itu, ternyata kalian lebih paham tentang dunia daripada saya. Yaitu apa? Pada saat Rasulullah menyuruh untuk apalah itu tanaman-tanaman orang-orang pada saat itu pada mati semua karena diberi saran oleh Rasulullah. Tapi ternyata tanaman itu pada mati semua karena nurut kepada Rasulullah. Pada akhirnya apa? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa dan dia bisa salah gitu. Ngeprank dia. Dia bisa salah gitu. Kalau mau diasumsikan seperti apa terserah. Intinya apa? Intinya Rasulullah itu ada yang namanya sunnah, kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak ya nggak masalah. Sesimpel itu. Oke, kita kembali kepada nurut.
Ada narasi di dalam Bible, di dalam paragraf. Gue ikutin lu nih. Boleh nggak gue ngomong paragraf? Boleh lah ya. Lu ya kan. Bukan perikop tapi paragraf. Di dalam kitab sucinya orang Kristen, kata Edis, ada satu paragraf mengatakan, beberapa paragraf deh. Yohanes 5:30 sampai 40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, biar dramatis. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang datang daripadanya yang telah mengutus aku. Yesus itu punya Tuhan ternyata. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Semua segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Bagaimana memperkenalkan hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau engkau utus. Gitu. Ternyata semua penjelasanmu itu kamu bantah sendiri. Makanya kalau kamu mau jadi Tritunggal dengan jualan, jadilah Tritunggal yang benar. Susahnya Unitarian tiba-tiba jadi Tritunggal, repot lu bantah, lu ambil stop menuhankan Nabi Muhammad. Hei, ketika kamu mengatakan itu, kamu telah membuat Yesus mempunyai yang namanya Tuhan. Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar. Maka dari itu penghakiman Yesus adil. Bisa nggak Yesus ngomong di luar apa yang dikatakan Allah Bapa? Ya! Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, dua Tuhan. Hore! Roh Kudus entar aja dulu. Ya kan? Manis bener. Senyumnya udah mulai pucat. Ini gue salah tingkah dikit kabur nih. Salah tingkah dikit kabur lagi nih. Nah tapi gue nggak di sini. Gue begini nih. Edis. Senyum. Ayo bisa yuk. Semangat Edis. Yesus punya Tuhan. Namanya Allah Bapa. Udah gawat. Oke baik ya, saya tanggapi. Monggo. Tidak apa-apa teman-teman, karena yang waras-waras sudah habis teman-teman. Tinggal yang gila-gila aja. Baik, saya tanggapi satu persatu ya Rasid ya. Iya, tanggapi. Jadi tadi kamu mengatakan menurut. Kamu percaya bahwa taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah? Oke, petani kurma yang taat kepada Muhammad tadi akibatnya gagal panen, betul? Sama saja nggak itu dengan taat kepada Allah? Silakan lanjut, nanti saya jelaskan itu. Jadi Rasid ini sebenarnya sudah mengakui kalau Muhammad itu ngeprank. Loh, betul nggak Rasid dia ngeprank? Kata Muhammad nih, barang siapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, betul? Betul Rasid? Terdiam ya. Lu mau jawab? Betul. Tapi para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad malah gagal panen, betul? Betul. Berarti omongan Muhammad salah atau betul? Salah. Berarti taat sama Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Betul. Jadi saudara-saudara, mereka ini sudah konslet. Gak sadar kena prank, gak sadar. Loh, bagaimana mungkin mentaati Allah Tuhannya bisa salah? Tetap layar 1M. Berat. Kalau kami Rasid, kami nggak seperti itu. Gimana kalau kalian taat kepada Yesus itu sama saja dengan taat kepada Bapa. Makanya nggak pernah bisa salah, nggak pernah bisa error. Nggak seperti taat kepada Muhammad. Gitu loh. Makanya sebenarnya Rasid di dalam iman kami nih. Muhammad itu sebenarnya ingin menyamai Yesus. Dia ingin seperti Yesus, tapi sayang udah dikubur dia. Begitu loh Rasid, sampai sekarang belum bangun-bangun. Gitu loh, dan sayangnya kepada mayat itu kamu berseru-seru. Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi kau nggak ngaku. Dia masih bilang, Bapa Tuhan, ya Yesus Tuhan, berarti dua Tuhan. Cie. Dia lupa. Bagaimana dia mengaku Muhammad itu Rob? Muhammad itu Rob, betul? Macet. Betul. Muhammad itu Rob, betul? Betul. Lanjutin nanya. Ayo ngomong terus. Nanya terus yuk. Berapa Robnya? Robmu berapa? Kami memuliakan semua. Sudahlah Rasid. Sudahlah. Sudah. Nggak usah lagi kau berbelit-belit lah. Kalian ini mengherankan.
Giliran Muhammad Rob, sesuai dengan kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul. Apakah Allah juga Rob? Ya. Lalu ada berapa Rob Anda? Macet. Macet mereka. Kalau Kristen jelas. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Apakah Bapa itu Tuhan? Ya. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Ya. Iya. Berapa Tuhan? Makanya kami percaya dia itu Tunggal. Berapa Tuhan? 3. 3 yang satu yang 3. Ya ampun. Kau nggak nyambung-nyambung. Iya dah, ya. Karena Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa. Begitu juga Roh Kudus juga. Hati-hati menjelaskan Tritunggal. Masalahnya apa? Masalahnya kau nggak bisa membedakan Tuhan sebagai kategori title, dengan Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Gimana kau itu? Itu sama kayak begini loh. Saya Kristen, Rashid Islam, terus pada Made Hindu. Gini, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Bentar dulu, Tuhannya yang mana nih? Yang mana? Makanya Rashid, kata Tuhan yang sudah ditujukan kepada sosok tertentu, itu harus kau bedakan dengan kata Tuhan sebagai satu gelaran umum. Nah ini kau nggak lulus-lulus. Gitu loh, memahami hal dasar kau nggak lulus-lulus. Makanya, ya, ini aja lah yang paling gampang. Seperti yang saya anukan tadi, saya ulangi lagi satu kali lagi. Ada Rashid, ada Edis, ada Made. Kristen, Hindu, Islam ngomong, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, silakan Rashid, ku beri waktu kepada. Ya asik. Giliran saya. Silakan. Nis, jangan kayak kebingungan gitu. Udah bingung mau ngomong apa. Semangat. Ayo undang lagi yuk. Undang lagi. Jangan kayak orang kebingungan gitu. Mau ngomong apa gitu. Silakan. Bismillah ya teman-temannya, semoga saya ini tiba-tiba HP saya panas banget, tapi semoga stabil, tap-tap layar 1 M. Alasan mau lari. Tenang, slow. Petani, kita tadi turun ke petani dan dia mengatakan bahwasanya taat kepada Rasulullah SAW. Iya betul, taat kepada Rasulullah SAW. Nah, masalahnya ini urusan dunia, bukan urusan surga, yaitu apa? Tanam-tanaman. Pada saat Rasulullah memberi saran kepada petani itu, pada saat Rasulullah memberikan saran kepada petani-petani itu, ternyata petani itu gagal panen. Di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa. Jadi apabila dia melakukan kesalahan, ya itu kesalahan kemanusiaannya atau manusia biasa. Wih, kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya coy. Karena memang dia bukan Tuhan. Ini Muhammadnya kau dipotong. Kemanusiaan. Silakan. Kalau merujuk kepada ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang nabi dan rasul. Oke, dia adalah seorang nabi dan rasul. Tetapi urusan dunia, manusia sesama manusia memberikan saran ke manusia yang lain, dan disitulah Rasulullah juga mengatakan bahwasanya ternyata kalian lebih mengetahui dan saya tidak mengetahui apa yang kalian ketahui, yaitu apa? Tentang tanam menanam. Artinya apa? Rasulullah bukan ahli. Rasulullah hanya menyampaikan namanya aja. Kok gue dipotong? Berarti sok tahu lah dia ya. Kenapa kok gue dipotong? Oh ya silakan. Panik. Gampar dikit ah. Nah, jadi ketika jawabannya sudah mulai terjawab, gue dipotong lagi. Nanti gue tambah ya waktu gue 1 menit ya. Oke, sepakat ya? Karena gue dipotong. Nah, artinya kalau manusia yang namanya kutil kudis ini sudah mulai terjawab. Setiap subhatnya sudah mulai kejang-kejang. Sudah mulai apa? Sudah mulai motong-motong saya dalam bernarasi. Mau kalian sebut Rasulullah sok tahu, mau Rasulullah sok pinter, mau Rasulullah apa, itu kalian dengan kekufuran kalian, terserah. Intinya Rasulullah menunjukkan bahwasanya beliau hanya manusia biasa, maka dari itu kami tidak menuhankan dia. Yang kedua, masalah Rob. Balik lagi nih, masalah Rob nih. Bisa tidak Edis di bahasa Indonesia kan Rob itu lalu tanya kepada saya, betul tidak kamu memuliakan Rasulullah SAW? Betul. Jadi kalau kamu membuat narasi-narasi yang menggelitik, betul tidak kamu meneropkan? Betul. Kamu meneropkan Allah? Betul. Kami memuliakan. Kamu bernarasi mau ngambil Muhammadku, kita berseru-seru. Iya betul, tapi lanjutin dong. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu, Muhammadku, Muhammadku. Siapa yang cinta pada nabinya, pasti bahagia dalam hidupnya. Itu panutan kami. Orang-orang yang terpercaya pada zaman itu. Begitu Edis. Lihat saya. Kan sudah saya bilang ada 2. Lu mutar video sama lu nyebut nama orang, close, kan?
Ya, mau cari pelampung. Ketahuan mau cari pelampung. Mau cari pelampung, mau cari pelampung. Mau cari pelampung. Iya keos. Sudah terjawab semua jawabannya si Kudis. Sudah terjawab semua jawabannya. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Siap nanti habis ini. Enggak. Kenapa ada narasi babak belur? Kenapa ada narasi babak belur? Apakah terjawab semua? Apakah terjawab semua? Tidak ada video, tidak ada nama orang lain. Kita berdua head to head. Oke, apa yang kamu ketahui, apa yang saya ketahui. Tidak ada video. Jangan lari-lari ke video. Takut dia. Kalau diputar videonya. Udahlah Dis. Udahlah Dis. Apa Dis? Mau ngapain? Mau ngambil ini? Dia ngejawab-jawab, gua ngomong apa. Udah terjawab. Rasulullah hanya manusia biasa. Dia ada yang dia tidak tahu. Rasulullah bukan semua apa yang di muka bumi ini dia tahu. Karena apa? Langsung dibuktikan di depan mata seorang petani itu bahwasanya ternyata Rasulullah itu juga bisa salah. Selesai. Kau Edis mau pakai pelampung lagi video. Pokoknya teman-teman, kalau ada video, oke? Jadi Edis hari ini ini mau lari. Waktu siapa? Mau lari? Iya. Dan saya akan melakukan. Tadi kamu mengatakan nih. Saya catat tadi poin kamu ya. Saya catat. Apa tuh? Tadi kamu mengatakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan, betul? Oh, jelas. Karena orang gagal panen. Berarti Muhammad tidak maksum, betul? Urusan duniawi. Berarti dia melakukan kesalahan. Urusan duniawi. Oke. Pangan catat bukan, ya, bukan Muhammad kerjaannya. melakukan kesalahan. Catat. Iya, bukan kerjaannya. Bukan kerjaannya, bukan urusannya. Oke. Bukan urusannya, tapi dia berkata sesuatu yang tidak diketahui dia. Oh, yang sepengetahuannya ternyata orang-orang lebih mengetahui. Tadi kau bilang dia mengatakan kepada para petani kurma sesuatu yang tidak diketahui, betul? Sesuatu yang tidak diketahui. Sebenarnya ada yang dia ketahui, tapi ternyata untuk itu salah caranya dia. Waktu ngomong kepada para petani kurma, berakibat mereka gagal panen, berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya, yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Apa yang dia katakan? Bahwa perbuatan menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja, betul? Tapi nyatanya salah, malah petani kurma gagal panen, betul? Artinya, apakah Rasulullah memberikan saran yang lain lebih dari itu? Iya, berarti dia melakukan kesalahan, kan? Apakah ditanya apa, jawab apa? Berarti dia melakukan kesalahan, betul? Dia salah untuk hal ini karena orang lebih mengetahui. Oke, berarti dia sok tahu. Urusan duniawi. Iya, berarti Muhammad sok tahu dalam hal urusan duniawi. Apa yang pernah dia lihat? Seperti apa yang dia lihat? Berarti dia sok tahu. Apaan? Aman. Kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Kamu mau framing Rasulullah sok tahu. Betul atau tidak? Oke, apa yang sok tahunya? Dia bilang kalau kurma itu dibiarkan begitu saja, nggak usah dikawinkan benang sari dan putiknya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nyatanya nggak, malah nggak buah, malah gagal panen. Apakah semua pohon kurma? Berarti dalam proses itu dia sok tahu. Mau framing. Berarti dalam hal itu dia sok tahu, betul? Kenapa dibilang sok tahu? Atas dasar apa? Kau. Di dalam ayat Al-Qur'an. Ayo, yang mana sok tahu? Yang mana sok tahu itu? Dia bilang bahwa menyerbuk benang sari dan putik mengabungkan itu perbuatan yang sia-sia. Biarkan pohon kurma. Pada saat itu betul. Karena apa? Karena dia melihat pohon kurma di mana-mana tanpa digituin bisa tumbuh. Oke, nyatanya salah nggak? Nyatanya salah nggak? Oh, dia berarti salah. Nyatanya salah. Berarti dia sok tahu nggak? Loh, apanya sok tahu? Apakah dia memberi alasan yang lain? Berarti dia sok tahu nggak? Dia ngajarin petani, tapi petaninya malah gagal panen. Sok tahu itu dia belum tahu yang lain-lain, belum pernah lihat yang lain-lain. Berarti apa yang diajarkan oleh Muhammad ternyata salah, betul? Mau framing gue, enggak berhasil. Mau bilang Ar-Rasyid mengatakan Nabi Muhammad sok tahu. Ayo jawab dulu. Berarti betul nggak yang dikatakan oleh Muhammad salah? Kenapa? Kau pura-pura congek. Loh, gua tadi nyalain apa? Ulangin. Yang dikatakan dia salah nggak? Yang dikatakan dia, masukan dia salah untuk daerah situ. Oke, salah. Berarti dia sok tahu kalau gitu. Dia tidak sok tahu karena dia pernah melihat sesuatu yang terjadi tanpa digituin. Iya, nyatanya omongan dia salah, betul? Iya, tapi bukan sok tahu. Oke, sekarang begini. Iya, di dalam ayat Al-Qur'an ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Betul. Oke, sekarang pengetahuan Muhammad ternyata
bahwa kalau kurma itu dibiarkan begitu saja akan baik-baik saja. Nyatanya salah, betul? Nyatanya salah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa. Sebentar dulu. Berarti itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa dan bisa bersalah. Dua-dua. Mentang-mentang dia pakai mikrofon harga 6 juta. Mahal. Dengar. Intinya perkataan Muhammad salah. Berarti pernah keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Apaan? Dia manusia. Kau tuh. Dia manusia. Dia manusia. Berarti dia pernah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah. Dia manusia biasa. Pertanyaan ini yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Siapa yang bilang Muhammad manusia setengah dewa? Artinya semua manusia di muka bumi ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Yang saya tanyakan, Rasid, apakah keluar dari perkataan Muhammad sesuatu yang salah? Dari mulut Muhammad. Oke, sekarang waktu saya pencet ya. Sekarang kita udah waktu bersama ini. Apakah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah? Kita lemesin dulu. Yang serius, Rasid. Serius. Lemesin dulu. Rasid, kalau kayak gini kita nggak usah diskusi ngapain. Oke, udah nggak usah sosok. Lu mau kabur lu. Biar waktu kita nggak kebuang. Gini loh. Berarti keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah. Dia manusia biasa. Semua orang bisa bersalah. Yang ditanya bukan itu, gimana kau ini diajak diskusi? Itu jawabannya, Idris. Itu jawabannya. Itulah Islam. Kita harus menjawab sesuatu harus rapi, bukan nggak pakai otak. Itulah Islam. Berarti keluar nggak dari mulut Muhammad kesalahan? Keluar dari mulut manusia yang dapat bersalah karena semua manusia di muka bumi ini yang namanya Islam semua tidak luput dari kesalahan. Muhammad. Tidak terkecuali juga Yesus punya salah. Nanti kamu akan saya tagih untuk membuktikan itu, ya. Nanti kamu akan saya tagih untuk membuktikan itu. Sekarang ke Muhammad dulu. Pernahkah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah? Semua manusia pernah bersalah seperti yang dilakukan Rasulullah. Ini saya jelaskan. Kenapa? Tanya, saya ngomong ke Muhammad dulu, yuk. Pernahkah keluar dari mulutnya sesuatu yang salah? Pernah, dia manusia biasa. Nah, baik, terima kasih. Di dalam hadis saya tunjukkan bahwa Muhammad berkata, tidak keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Mau saya tunjukkan kebenaran hadisnya? Untuk agama, bukan untuk dunia. Ditambahin, harus diedit. Diedit sama mereka, diedit. Di mana di sini Muhammad bilang untuk agama? Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Baik, saya bacakan hadisnya. Sebentar. Aku ditanya. Mau lari. Coba tagih dong, tagih saya dong. Saya pengen ditagih deh. Saya pengen ditagih deh. Nih, saya bacakan nih. Saya pengen ditagih deh. Sebentar. Tagih dong. Sebentar. Banyak kafir yang dibawa. Kafir. Ayo, semua kafir dibawa. Tetep layar kafir. Dikit lagi 1 M. Daripada aku nunggu ke ini lagi. Ayo. Siap, sambil dia nunggu, dia mau cari pelampung. Yesus mengobrak-abrik jualan orang pada saat jualan seperti Satpol PP. Tidak ada yang namanya ngomong baik-baik, langsung diobrak-abrik. Apa mau dibawa ke Bible 1928? Baik, saya bacakan. Nih saya bacakan sama kamu ya. Iya. Hadisnya nih. Iya betul. Kalau diskusi aja Rasid. Nggak usah bawa narasi. Kalau saya semua ada dasarnya. Nih. Diceritakan, dengar Rasid nih. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Oke? Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh, perhatikan ini, seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, kaum Quraisy mengatakan, ini persis seperti yang kau katakan ini. Apakah engkau menulis seluruh yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan menunjuk jari ke mulutnya seraya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dalam kurung mulutku ini, kecuali kebenaran. Betul. Tidak keluar darinya. Dengar dulu. Keluar darinya. Jangan langsung nge-framing. Dengar dulu. Tidak keluar darinya. Jangan dalam kurung. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju? Udahlah, kau Rasid, kau nggak serius. Udahlah. Kau nggak serius. Ngapain kita udah serius? Kita udah serius. Kau malah nyetel musik. Ngapain udah? Saya sudah mengorbankan. Aja yang serius, nggak usah terlalu banyak banyak main-mainannya. Mainan boleh, tapi jangan keseringan. Mana kau? Ya silakan, bocah siar langit.
Abah Raden Syiar Langit. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya. Ya. Begini, Muslim, Bang? kelamaan. Gimana? Saya Silakan, Abah. Saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Muslim, saya Muslim. Baik, silakan Bang. Saya Muslim. Tadi sudah mendengar kayaknya ya? Saya sebagian mendengar, hanya 2 orang tadi yang naik. Jadi saya ingin menggarisbawahi terkait judul tadi yang awal, terkait masalah menuhankan Muhammad, biar fokus satu-satu, nggak ngeyayai. Saya ganti dulu background saya sebentar. Silakan. Ini ya, ini ya, silakan. Nah, jadi gini, biar fokus, nggak ngeyayai kemana-mana. Jadi posisinya biar satu poin. Karena kalau membahas segala perkara dalam Islam tak kebanyakan. Jadi malah bercanda kayak si Rasid. Gini, Anda kan menuliskan deskripsi di background Anda, diskusi agama stop menurunkan Muhammad. Saya mendengarkan sebagian apa yang Anda sampaikan tadi, 3 orang naik lah kalau nggak salah. Jadi nggak dari awal. Begini, di dalam Islam ada tabaruk. Ini ajaran Islam ya. Saya nggak akan mencerca ajaran Anda, agama Anda, enggak. Saya nggak tahu syariat agama Anda seperti apa, nggak tahu. Saya nggak tahu isi Injil seperti apa, saya nggak tahu. Cuman karena Anda stop menuhankan Muhammad, kebetulan saya scroll TikTok, saya ingin hanya bahas ini saja. Begini, pertama, di dalam Islam ada tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, bukan menuhankan. Antara tabaruk ada wusul, ada tawasul. Ini yang harus dipahami. Wusul itu langsung kepada Allah, itu dilakukan oleh umat Islam. Dan ada juga tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah, seperti sholawat kepada baginda Nabi, lalu ilah hadrati misalnya kepada para nabi, para waliyun min awliyaillah, kepada ulama, dan juga kepada guru-guru, bahkan bisa tawasul terhadap perbuatan baik kita. Jadi ketika Anda melihat, misalnya ada, tadi kan Anda mencontohkan ceramah sebagian orang tuh, saya lihat tuh, ada Habib Fikri, saya lihat di sana, ada Habib Bahar. Pertama, hadis terkait masalah ada sahabat yang meminum air kencing, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi hadis ini ada yang maudu, ada yang doib, ada yang soheh. Itu harus dirinci dulu semuanya. Nah, terkait masalah tabaruk secara umum, ada memang para sahabat yang tabaruk terhadap darah bekas bekamnya baginda Nabi. Itu ada sampai diminum, ya ada itu. Dan untuk spesifik air kencing, itu ada ikhtilaf. Jadi harus dipahami dulu, di kalangan umat Islam pun urusan akidah aja beda-beda. Ada yang Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Parobi, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi ada perbedaan pemahaman dalam Islam. Mungkin kalau di dalam saudara-saudara yang Kristen, saya nggak tahu semuanya, saya nggak berani bilang terlalu lebih. Mungkin ada seperti Katolik, Protestan, dan juga yang lainnya. Jadi ini harus dipahami dulu. Jadi nggak bisa Anda misalnya melihat ada tingkah laku di kalangan umat Islam, atau juga disampaikan oleh sebagian penceramah di kalangan umat Islam, dijadikan rujukan utama sebagai landasan bahwa itu ada sesuatu yang pasti. Gitu. Di dalam Islam ini ada 12 ilmu agama. Ketika Anda menyampaikan bahasa Quran dan yang lainnya, Quran aja harus paham asbabun nuzul. Makanya kalau kalangan kami Islam yang ahlu sunnah wal jamaah di pesantren ketika ngaji tafsir, enggak dari tafsiran Quran model-model kayak gini. Ini kan hanya sederhananya saja. Ada tafsir Munir kita ngaji, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Ketika turun misalnya satu ayat yang dibaca itu asbabun nuzulnya seperti apa. Jadi enggak tahu. Nah, simpulnya yang ingin saya sampaikan secara spesifik garis besarnya singkatnya biar nggak kelamaan terkait masalah ada katakanlah misalnya tabaruk yang saya tahu yang sudah jelas soheh ketika ada sahabat misalnya meminum darah bekas bekamnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya itu ada. Lalu ada yang tabaruk pakaian jubah, ada yang bilangnya jaket jubahnya baginda Nabi lalu dipakai diminta tabaruk ngalap berkah. Bahkan boro-boro kepada baginda Nabi, kepada ulama pun itu diperbolehkan. Itu namanya tawasul, bentuk tabaruk. Jadi bukan menuhankan. Seperti begini contoh di Islam ya, ahlu sunnah wal jamaah contoh. Kita misalnya sakit kepala, kita beli obat ke warung. Itu kalau tertib antara apa yang keluar dari lisan, di pikiran dan juga hati harus sinkron. Begini, saya tadi sakit kepala nih, alhamdulillah saya nyariat beli obat anu, saya nggak sebut merek ya. Misalnya beli obat anu, alhamdulillah syariatnya obat ini yang menyembuhkan, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Itu antara usul dan tawasul, bukan berarti menuhankan obatnya. Karena dalam Islam ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menganggap ada sesuatu pun yang memberikan manfaat kecuali Allah, kecuali hanya pelantara. Seperti itu, bukan menuhankan. Iya, silakan. Baik, tadi sudah kita kasih kesempatan Muslim ya, kita tunjukkan bahwa di sini Muslim itu dikasih karpet merah ya, dikasih dikasih kursi panggung ya, kesempatan untuk mengklarifikasi atau untuk menjawab syubhat-syubhat yang kita berikan. Jadi ini mohon maaf beribu maaf nih sebelumnya Abang Raden Syiar Langit. Pertama-tama sekali, kita ini terkesan seperti melakukan debat kusir karena umat Muslim itu tidak tahu apa menuhankan. Itu masalahnya. Termasuk Anda, mohon maaf sekali nih. Makanya saya harus mendidik setiap Muslim yang datang kemari, ya. Saya didik dulu pengertian menuhankan. Apa sih menuhankan itu?
menurut Al-Quran, bukan menurut Anda dan bukan menurut saya. Nggak boleh. Ya, kan? Kalau menurut Anda, menurut saya, nanti jadi jatuh-jatuhnya subjektif. Silakan. Baik, Penjelasan kita ambil Anda satu dulu. ayat di dalam Al-Quran. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-31. Dan At-Taubah dulu aja lah. Silakan, At-Taubah saya mau lihat ininya. Silakan, saya dengarkan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan begini. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Betul? Ya, silakan lanjutkan. Nah, di situ ada narasi menuhankan manusia. Rahib-rahib dan ulama dituhankan. Nah, menurut Muhammad, ini menurut Muhammad nih, dijelaskan kenapa sih kok mereka itu dihukumi sebagai perbuatan menuhankan rabi-rabi dan alim ulamanya. Al-Kisah, ada seseorang bernama Adi ibn Hatim. Ya, Adi ibn Hatim, dia seorang Nasrani. Dia memakai kalung salib dari perak, datang dia menemui Muhammad. Lalu ramai orang-orang datang. Oh, Adi bin Hatim datang menemui Muhammad. Waktu itu Muhammad sedang membaca surat At-Taubah ayat 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Lalu Adi bin Hatim bilang kepada Muhammad, kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menuhankan alim ulama kami. Lalu apa kata Muhammad? Kamu menjadikan mereka sebagai Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaati mereka tanpa batas-batas lagi. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh
dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.